Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Nurtrasya dengan NIM 245150611111013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SK 4, di mana saya akan melakukan sistem data akademik dengan menggunakan beberapa metode. Di sini saya memiliki beberapa metode. Yang utama adalah metode main, kemudian metode konvensi angka mutu, kemudian konvensi nilai huruf, serta untuk tampil data akademik. Nah, yang pertama di sini akan memulainya dengan metode main, di mana saya mendeklarasikan bahwa jumlah MK, I, dan J merupakan tipe data integer, dan jawaban merupakan tipe data string. Nah, yang pertama di sini saya melakukan output selamat datang di sistem akademik seperti yang ada di sini. Kemudian saya melakukan output Filkom UB, output garis, serta output jumlah mahasiswa semester 1. Kemudian saya meminta pengguna untuk menginputkan jumlah tersebut. Di sini saya akan mencontohkan bahwa yang saya inputkan adalah 2. Kemudian sampai di sini. Kemudian saya mendeklarasikan bahwa nama merupakan tipe data string array, di mana indeksnya sesuai jumlahnya sesuai dengan jumlah yang sudah diinputkan pengguna. Kemudian untuk string name, maksudnya name bertipe data string array juga memiliki indeks jumlah. Kemudian di sini saya melakukan output untuk masukkan identitas tiap mahasiswa di sini. Kemudian saya melakukan looping for, di mana looping ini akan berulang sesuai dengan jumlah yang sudah diinputkan pengguna. Saya menggunakan input yang dimulai dari 0, kemudian diakhiri jumlah kurangi 1. Selanjutnya di dalam looping for saya melakukan output untuk nama mahasiswa ke-1, kemudian saya meminta pengguna untuk menginputkan nama yang pertama. Setelah itu akan keluar output NIM mahasiswa ke-1, kemudian pengguna diminta untuk melakukan input NIM. Looping ini akan berulang sesuai dengan jumlah mahasiswa yang sudah diinputkan. Setelah looping selesai, di sini akan keluar dari looping, kemudian masuk ke output untuk berisikan masukkan jumlah mata kuliah di semester 1. Kemudian saya meminta pengguna untuk melakukan input jumlah mata kuliah. Di sini saya mencatatkan 2. Selanjutnya setelah pengguna melakukan input jumlah mata kuliah, di sini saya mendeklarasikan MK sebagai tipe data string array, di mana indeksnya sesuai dengan jumlah mata kuliah yang sudah diinputkan. Begitu juga dengan SKS, di mana tipe datanya merupakan integer array. Kemudian saya melakukan output masukkan identitas tiap mata kuliah. Kemudian saya menggunakan looping for, di mana looping ini akan terulang sesuai dengan jumlah mata kuliah. Di dalam looping for, saya memasukkan output untuk nama mata kuliah yang pertama. Kemudian pengguna diminta untuk menginputkan mata kuliah yang pertama. Di sini saya akan mencontohkannya. Kemudian akan keluar output SKS mata kuliah ke-1 dan diminta untuk melakukan SKS.
Looping ini akan berulang sesuai dengan apa yang telah diinputkan. Setelah looping selesai, akan keluar dari looping tersebut. Kemudian saya mendeklarasikan bahwa nilai array, variabel nilai itu bertipe data double array. Tetapi untuk di sini saya menggunakan real karena di logarithm tidak ada tipe data double. Maksud saya tidak ada tipe data yang bertulisan double, tapi double itu sebenarnya sama dengan real juga. Nah, kemudian saya melakukan looping for, di mana looping ini akan terulang sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diinputkan. Kemudian akan keluar output untuk mahasiswa Sananda, karena saya menginputkan untuk mahasiswa 1 adalah Sananda, ini akan berubah sesuai dengan inputan mahasiswa. Kemudian akan masuk ke looping kembali, di mana looping ini akan berulang sesuai dengan jumlah mata kuliah yang diinputkan. Setelah itu akan keluar output mata kuliah yang sudah diinputkan pertama kali. Dan di sini saya meminta pengguna untuk melakukan input data. Di sini saya akan mencontohkan apabila nilainya lebih dari 100. Apabila nilainya lebih dari 100 akan keluar output nilai angka harus di antara 0 sampai 100. Dan pengguna diminta untuk melakukan input ulang. Di sini saya akan melakukan input yang benar. Setelah ini selesai, akan terulang kembali. Mengapa? Baik, saya akan menjelaskan di sini. Untuk yang tadi saya menginputkan nilai lebih dari 100. Di sini akan masuk ke decision, di mana apakah nilai lebih dari 100 atau nilai kurang dari 0. Untuk data yang pertama, saya menginputkan nilai 101, di mana nilai true. Akan keluar output, angka harus antara 0 sampai 100, sesuai dengan apa yang saya kan tadi. Kemudian di sini akan masuk ke while, apakah nilai tersebut lebih dari 100. Apabila iya, akan melakukan looping ini lagi. Nah, kemudian setelah nilai ini false, akan masuk ke looping for sesuai dengan jumlah mata kuliah. Di sini saya akan menginputkan nilai untuk mahasiswa Sananda Putri, mana nilainya 70. Baik. Setelah looping ini berakhir apabila nilai MK apabila J sudah lebih dari nilai MK, akan masuk ke dalam looping ini. Ini akan berulang sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diinputkan. Setelah looping ini berakhir, akan masuk ke metode data akademik. Di metode data akademik akan keluar output. Di nilai data akademik, saya menggunakan metode yang void. Kemudian di dalamnya saya mendeklarasikan bahwa I, J, dan total SKS merupakan tipe data integer, kemudian nilai huruf merupakan string, bobot IPK dan total nilai merupakan double. Di sini akan keluar data akademik Filkom UB sesuai dengan
yang ini. Sebentar. Yang ini. Kemudian setelah itu akan masuk ke dalam looping for, di mana looping ini akan terulang kembali sampai sesuai jumlah yang diinputkan. Di sini saya memberi assessment bahwa nilai total ada nilai inisialisasi bahwa total nilai 0 dan total SKS 0. Kemudian saya memasukkan output 1 sanada dengan name sesuai dengan outputan ini. Kemudian masuk ke dalam looping for. Di dalam looping for akan masuk ke assessment bahwa nilai huruf tersebut metode konversi nilai huruf akan masuk ke dalam nilai huruf. Baik, di sini saya akan menampilkan metode nilai huruf, konversi nilai huruf. Nah, untuk konversi nilai huruf menggunakan non-void, di mana saya menggunakan string dan akan mereturn variabel nilai huruf. Variabel nilai huruf akan direturn kembali ke metode data, akan kembali ke metode tampil data akademik. Nah, di sini akan ditanyakan apakah nilai kurang dari sama dengan 100 dan nilai lebih dari 80. Nah, karena nilai PEMDAS 90, maka di sini true, di mana nilai merupakan nilai huruf A. Nah, setelah itu, apabila true, akan meretur nilai huruf tersebut, nilai huruf A tersebut ke dalam metode yang memanggilnya. Di sini metode yang memanggil adalah metode tampil data akademik. Nilai A tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel nilai huruf. Setelah itu, di sini saya juga melakukan hal yang sama untuk bobot, di mana metode konversi angka mutu tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel bobot. Nah, di sini saya memanggil konversi angka mutu tersebut. Saya akan ke nilai angka mutu. Karena nilai yang saya masukkan pertama kali adalah 90, di sini akan melakukan decision apakah 90 tersebut kurang dari 100 dan 90 itu lebih dari 80. Karena jawabannya true, akan masuk ke dalam ini, bahwa bobotnya itu 4,0. Nah, setelah itu akan mereturn nilai bobot tersebut ke metode yang memanggilnya. Nah, setelah di return akan masuk ke tampil data akademik, di mana metode tersebut sudah mengembalikan nilai yaitu 4,0. Nah, 4,0 ini akan masuk ke dalam nilai bobot. Jadi kita sudah memiliki bahwa nilai huruf itu bernilai A dan bobot bernilai 4,0. Nah, kemudian akan melakukan output untuk PEMDAS titik 2, kemudian output nilai sesuai dengan nilai yang sudah diinputkan yaitu 90, dan output nilai huruf, di mana nilai huruf tersebut sudah diberi nilai di return menjadi nilai A, kemudian nilai bobot itu
setelah memasukkan nilai huruf, kemudian melakukan suatu assessment di mana total nilai sama dengan total nilai ditambah bobot kali SKS. Kemudian akan ada total SKS sama dengan total SKS plus total SKS plus SKS. Di sini mengapa demikian? Di sini akan menggabungkan semua nilai-nilai yang diulang-ulang. Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat bahwa nilai-nilai yang diulang ini akan dimasukkan ke dalam total nilai. Kemudian nilai tersebut akan digunakan untuk menghitung IPK, di mana untuk menghitung IPK total nilai dibagi total SKS. Kemudian akan mencetak SKS-nya. Akan mencetak SKS-nya di sini. Data ini akan berulang sesuai dengan inputan mahasiswa, dan setelah pengulangan selesai akan berakhir. Nah, seperti di contoh ini, akan melakukan pengulangan untuk mahasiswa tersebut dan akan berakhir. Sebelum berakhir, di sini akan melakukan while, akan kembali ke main. Di sini tidak mengembalikan nilai karena saya menggunakan nilai void. Nah, di data akademik ini setelah berakhir akan kembali lagi ke main tanpa mengembalikan nilai apapun. Nah, setelah itu, setelah menyelesaikan ini, setelah melakukan pemanggilan, langsung masuk ke output ini, di mana apakah Anda ingin mengulangi lagi? Jika saya menjawab ya, data ini akan diulang kembali. Tetapi jika saya menjawab line Y akan selesai. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.